Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sobat pelatihan yang luar biasa. Semoga sobat pelatihan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang profesionalisme wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Adapun tujuan pelatihan kita, diharapkan peserta pelatihan mampu yang pertama, mengetahui syarat menjadi wakil kepala madrasah. Yang kedua, memahami pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, memahami tugas wakil kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang profesional. Adapun dasar hukum profesionalisme wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana adalah yang pertama, Keputusan Menteri Agama nomor 890 tahun 2019 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1531 tahun 2020 tentang pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Bapak Ibu sobat pelatihan, adapun jumlah wakil kepala madrasah ditentukan berdasarkan jumlah rombongan belajar, jumlah peserta didik, dan beban tugas jenis wakil kepala madrasah yang diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama nomor 890 tahun 2019 sebagai berikut. Untuk wakil kepala madrasah, jenjang madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan, untuk madrasah memiliki 1 sampai dengan 3 rombongan belajar, itu dapat mengangkat 1 orang wakil kepala madrasah. Untuk madrasah yang memiliki 4 sampai 6 rombongan belajar, itu dapat mengangkat 2 orang wakil kepala madrasah. Sedangkan 7 sampai 9 rombongan belajar, madrasah dapat mengangkat 3 orang wakil kepala madrasah. Jika rombongan belajar ada 10 ataupun lebih, maka madrasah tersebut dapat mengangkat 4 orang wakil kepala madrasah. Berbeda dengan Man IC disesuaikan dengan Ortaker. Nah, adapun nama wakil kepala madrasah tersebut adalah wakil kepala madrasah bidang akademik, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana, serta wakil kepala madrasah bidang hubungan masyarakat. Adapun syarat untuk menjadi wakil kepala madrasah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan minimal S1 atau D4. Yang kedua, kemampuan baca dan tulis Al-Quran. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, usia maksimal 54 tahun saat pertama diangkat menjadi wakil kepala madrasah. Yang kelima, pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Yang keenam, hasil penilaian kinerja minimal baik untuk 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan manajemen pendidikan, ICT, dan terampil komunikasi. Dan yang kedelapan, diutamakan memiliki pengalaman sebagai wali kelas atau guru berprestasi. Sebagaimana yang sobat pelatihan ketahui, bahwa tugas pokok wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana madrasah. Sobat pelatihan, mari kita bahas pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah segala perangkat, peralatan, bahan dan perabot yang dapat dipindah-pindah yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di madrasah. Contohnya, komputer, tas, alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar yang secara tidak langsung menunjang untuk mencapai tujuan pendidikan di madrasah. Contohnya, ruang kelas, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana wakil kepala madrasah bisa mengelola sarana dan prasarana? Mari kita lihat alurnya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pemeliharaan. Yang keempat, penghapusan. Dan yang kelima adalah
pelaporan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Nah, adapun tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, bagaimana tahap perencanaan sarana dan prasarana? Yang pertama, madrasah menganalisis evaluasi diri madrasah pada standar sarana dan prasarana. Yang kedua, menyusun rencana pemenuhan standar sarana dan prasarana yang meliputi pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan pada rencana kerja madrasah atau biasa disingkat dengan RKM. Yang ketiga, melaksanakan pemenuhan standar sarana prasarana melalui kegiatan pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Dan yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana. Sebagai contoh, perencanaan pengadaan barang. Yang pertama, itu menyusun daftar sarana ataupun prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan madrasah tiap bulan. Misalnya, pembelian alat tulis kantor dan lainnya. Setelah itu, yang kedua langkahnya, memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan, rencana tengah semester, dan kemudian menjadi rencana tahunan. Sobat pelatihan, pengelolaan SAPRAS yang kedua adalah pengadaan sarana prasarana. Pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, tentu saja sobat pelatihan, untuk pengadaan sarana dan prasarana ini harus mengikuti peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Adapun pengadaan sarana prasarana madrasah itu ada dengan berbagai cara. Bisa yang pertama dengan cara pembelian, yang kedua dengan pembuatan sendiri, yang ketiga dengan penerimaan hibah atau bantuan, yang keempat dengan penyewaan, yang kelima melalui pinjaman, yang keenam bisa pendaur ulangan, yang ketujuh penukaran, yang kedelapan perbaikan atau rekondisi. Nah, semua sarana prasarana madrasah tersebut harus diinventarisasi. Hal yang ditulis dalam buku inventarisasi sarana dan prasarana tersebut adalah tentang jumlahnya, jenis barangnya, kualitasnya, kemudian tahun pembuatannya, tahun berapa, kemudian mereknya apa, ukurannya, harga, dan sebagainya. Sobat pelatihan, barang yang sudah ada tentu harus disimpan dengan baik. Nah, bagaimana teknis menata dan menyimpan sarana prasarana pendidikan tersebut dengan baik? Yang pertama, kalau penataan ruang dan bangunan, itu diharapkan mempertimbangkan hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Yang kedua, penataan sarana prasarana madrasah dalam mengatur perabot madrasah hendaknya diperhatikan macam atau jenis atau bentuk perabot itu sendiri. Yang ketiga, perhatikan juga perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot sarana prasarana yang disimpan. Perhatikan jarak antara perabot, kemudian jarak perabot SAPRAS dan dinding ruangan, itu juga perlu diperhatikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, bagaimana penyimpanan media dan alat untuk belajar itu diatur dan ditata pada tempat yang aman, tempat yang higienis, yang bersih, rapi, ya, tempat yang kering dengan pencahayaan yang memadai. Sobat pelatihan, pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan langkah ketiga dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan atau biasa disebut maintenance merupakan suatu kegiatan yang rutin
untuk merawat agar sarana dan prasarana tersebut tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipergunakan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan barang itu sendiri, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan layak untuk digunakan. Nah, ini ada beberapa macam pekerjaan pemeliharaan. Yang pertama, perawatan terus-menerus, teratur dan rutin. Itu diantaranya pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran dan lain-lain. Jenis perawatan yang kedua adalah perawatan berkala. Itu perbaikan yang dilakukan secara berkala. Misalnya, perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu-pintu, tembok, dan komponen bangunan lainnya. Yang ketiga adalah perawatan darurat. Perawatan darurat ini dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya atau merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya. Dan yang keempat adalah perawatan preventif. Artinya, perawatan dilakukan pada selang waktu tertentu yang pada dasarnya perawatan preventif merupakan cara perawatan sarana dan prasarana yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan. Pengelolaan SAPRAS yang keempat adalah penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di madrasah. Nah, penghapusan sarana dan prasarana ini tentu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sobat pelatihan, pengelolaan SAPRAS yang terakhir adalah laporan. Adapun bentuk laporan sarana dan prasarana ini, yang pertama bisa laporan triwulan mutasi barang inventaris, yang kedua laporan tahunan inventaris. Nah, adapun format laporan pengurus barang terdiri dari, pertama ada buku inventaris, yang kedua ada rekap buku inventaris, yang ketiga ada laporan mutasi barang, yang keempat daftar mutasi barang, yang kelima rekapitulasi daftar mutasi barang, dan keenam daftar usulan barang yang akan dihapus. Sobat pelatihan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat pelatihan semua. Sobat pelatihan adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat dan mari tingkatkan profesionalisme Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.